Halo, kembali lagi dengan saya Jacqueline Lesiela. Di saat ini saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja dan paradigma interaksi pertama. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu 1. Goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. 2. Eksekusi, melakukan eksekusi atau atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan membandingkan. Kerangka kerja dan paradigma 2. Berikut adalah 7 langkah tindakan eksekusi goal dan evaluasi dunia nyata. Kerangka kerja dan paradigma 3. Jarak pemisah eksekusi atau gulf of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contoh pengguna yang sudah memformulasasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah termuka yang tersedia untuk melakukan tindakan-tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dan yang dapat dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah evaluasi atau gulf of evaluation. Gulf of evaluation, tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem, dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antar muka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan suatu sistem. Contoh slider yang menunjukkan suatu instalasi program. Berikut adalah langkah-langkah. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utama yang pertama sistem atau S menggunakan bahasa mesin, yang kedua pengguna atau P menggunakan bahasa tugas, yang ketiga masukan atau M menggunakan bahasa masukan, yang keempat keluaran atau K menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama, perancang harus memahami sebagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang, gambar sistem atau sistem image yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang kedua, model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Ya, demikian yang saya bahas saat ini. Terima kasih.